modal dasar daripada Indonesia bisa take off ya dan mencapai 2045 dengan target kesejahteraan rakyat, ya. Kekuatan kesehatan ini menjadi tujuan daripada visi dan juga keluar daripada middle income trap ya. MIT. Kenapa? Karena bonus demografi kita yang jumlahnya 147 juta jiwa ini merupakan kekayaan sekaligus ancaman. Namun skala dari 147 perjalanan waktu asosiasi yang kita cintai ini, Asosiasi Logistik dan Power Indonesia, tentu mau tidak mau harus bertransformasi, wajib bertransformasi, dan transformasi itu harus walkable. Kita bisa Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara dulur logistik di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Hari ini masih di rumah logistik Alfi Jawa Timur dan pada sesi program yang namanya The Associate. Dan sekarang yang luar biasa hadir di tengah kita tamu orang penggawonya dari Dewan Pimpinan Pusat atau pusat dari Alfi, ya, orang pusat nih yang hadir di Jawa Timur ini. Saya ditemenin sama Pak Ketum Jawa Timur. Kita hadir tengah kita Bapak Akbar Johan. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Dan kita seperti biasa ditemani sama Bapak Ketua Umum Jawa Timur Pak Sebastian Wibisono. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kita akan berbicara diskusi-diskusi nih Pak Jen terkait sama asosiasi kita yang kita banggakan ini, Alfi. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu atau belum tahu tentang sejarahnya Alfi, yang konsep-konsep zamannya Gafeksi misalnya kan itu. Kemudian sampai saat ini. Silakan. Ya, makasih. Selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Tum Wibi, terima kasih undangannya, dan Mas Iko luar biasa. The Associates ini judul yang punya makna yang sangat luas. Ya. Terus topiknya kali ini Alfi kekinian. Ya, memang dengan dinamika bisnis logistik atau supply chains, ya, ini mau tidak mau Alfi itu harus bertransformasi, ya. Itu kata kunci. Kita tidak hanya melihat korporasi yang bertransformasi, nah, tetapi asosiasi pun ini wajib untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang positif. Karena kalau kita nggak melakukan perubahan, maka perubahan itu yang akan menggilas kita. Ya, ini satu kunci. Nah, dengan teknologi, ya, digitalisasi, IoT, AI, ini tentu perubahannya tidak bisa dengan jalan aja, ya, tetapi harus lari. Ya. Lari pun belum tentu sampai cepat, ya, tetapi bagaimana kerjasama, ya, kolaborasi atau tepatnya gotong royong seperti dengan estafet, ya, estafet baik itu estafet kepemimpinan, di dalamnya ada regenerasi dan human resources, ya, nah, dan SDM inilah yang akan melakukan pembenahan program, ya, sehingga kekinian ini bukan hanya kata-kata untuk followers, ya, untuk ikut-ikutan kekinian, tetapi makna yang lebih jauh adalah kekinian ini
memberikan dampak positif, memberikan nilai tambah, memberikan efek domino ya bagi ekosistem logistik ini. Saya kira itu kata kuncinya, sehingga tidak ada kata wait and see lagi, ya, tetapi justru kita harus jemput bola. Ya, seperti yang dilakukan oleh Alfi Jatim. Ya, ini yang luar biasa, artinya brand awareness, ya, terus ada sosialisasi dengan Mas Iko melakukan konten edukasi lagi, ya, sehingga stakeholder logistik, ya, regulator bahkan tahu kehadiran Alfi, khususnya Alfi Jatim sebagai mitra strategis daripada regulator ataupun pemerintah. Dibandingkan sama kata dulu beberapa tahun yang lalu, yaitu ada Gavexi sebelum Ilva, itu masih dekade sebelumnya. Kemudian Ilva sendiri sekarang udah berapa tahun kalau dengan nama Ilva itu? 2016 34 ya? 34 itu dari 34 tahun. Ada konsep yang sangat berubah apa kira-kira Pak Sekjen? Yang merubah nih dari logistik zaman yang dulu nih yang sekarang nih kan gitu kan? Yang pasti berubah adalah culture-nya. Culture-nya ya? Culture-nya yang berangkat dari ekspedisi, ya, ekspedisi MKL, ya, di mana di situ ada kotak-kotak ya, boxes. Dan kita kan bukan lagi bekerja atau berpikir out of the box, tapi bagaimana kita bisa berpikir bahkan without the box, ya, without the box. Nah, dulu ada MKL, ada MKU, ada darat, ya, empu ya. Ya, empu ya. Nah, ini masih tercluster. Padahal di global supply chain itu sudah single services dan single billing, gitu ya. Jadi end to end-nya sudah harus disederhanakan dengan administratifnya. Ya, ini yang membedakan era 30-an tahun lalu sama era sekarang. Dengan digitalisasi yang saat ini nih udah mulai merambah yang kekinian nih, di anggota-anggota sudah banyak yang melakukan adjustment, penyesuaian dengan terkait sama digitalisasi. Misalnya internal program, service tracing itu saya lihat gimana Pak Sekjen? Jadi dengan keberadaan DPW Alfi di hampir 31 provinsi. Ya? Iya, kurang lebih ada 6.000-an perusahaan yang sebagai members. Upaya untuk mensosialisasikan edukasi digitalisasi ini memang menjadi PR kita bersama. Ya, menjadi PR kita bersama. Digitalisasi ini suatu proses bisnis, di mana ini didrive oleh global player. Ya, dalam hal ini adalah lahirnya marketplace, ya, e-commerce. Nah, di sana ada proses bisnis last mile, ya, ada sebelumnya juga ada first mile. Nah, di sini tentu membutuhkan kepastian dan transparansi secara real time. Disitulah mau tidak mau proses bisnis digitalisasi itu ada. Kalau ditanya apakah kita sudah melakukan proses digitalisasi, kemarin di Munasus pun kita sudah deliver, ya, bagaimana kita juga sudah tidak menggunakan paper, kita mengarah ke green logistik dengan small step, ya, tetapi memberikan dampak dan edukasi yang paling penting. Sehingga nantinya kami di DPP akan memberikan standar-standar bagaimana proses shifting, ya, dari hard copy ke soft copy. Ya, saya beberapa waktu, mungkin 10-15 tahun lalu, dengan partner-partner di luar, mereka bilang, kenapa pengusaha logistik di Indonesia pada umumnya main sosial media, ya, pada umumnya, baik itu Facebook, zaman dulu itu Facebook, belum ada Instagram dan lain-lain. Tetapi sangat malas atau sangat lambat
merespon email. Ya. Ya, ini satu Kebiasaan, dilema, habit ya. Habit, ya. Jadi semuanya kalau meeting pun main handphonenya, Facebooknya, tetapi begitu ada inquiry Nggak dibalas. nggak dibalas, apalagi ada sales lead gitu ya. Nah ini Ya, fakta. Ya itu yang kita coba melakukan edukasi sebenarnya. Nah dengan podcast ini, ya ini peranannya. Kami pun akan mengarah ke podcast, mungkin dengan nama podcast, gitu ya di DPP. Nah, Oke. ya ini jadi inisiator gitu ya. Tentu kita akan coba menginisiasi, mulai juga dari DPW lain. Begitu Mas. Siap. Pak Ketum ada. Ya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johan yang sudah bisa hadir di sini peresmian. Kita kurang lebih mungkin berapa bulan ini Pak ya? Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan kita setelah renovasi selesai. Kita kebetulan kita juga baru akan melakukan rapim yang pertama setelah Pak Sekjen juga yang meresmikan kita ya waktu itu menjadi kepengurusan kita di bulan Januari. Dan ada beberapa sebetulnya yang saya ingin juga informasikan Pak Sekjen. Jadi terkait podcast ini kita juga sudah mempunyai website. Jadi yang dulu kita pakai jurnal logistik kita kirim satu-satu ke anggota, sekarang kita pakai website. Jadi kita tinggal buka website itu, di situ kita bisa tahu alamat pengurus, alamat anggota, berita juga. Profil dan berita e-jurnal. Yang kedua kita juga mempunyai KTA yang di Jawa Timur yang untuk ini kita mempunyai KTA yang sudah mempunyai hak cipta di Bank Indonesia yaitu DPW Alfi Jatim. Jadi kita punya satu seri yang memang punya hak cipta. Nah itu digunakan untuk ya kita sedikit ingin memperkenalkan bahwa asosiasi itu bukan sekedar yang begini-begini aja. Begini-begini aja dalam artian mereka melihat bahwa apa sih sekarang perlunya asosiasi. Seperti tidak ada effort. Kita harus bilang sama pengurus bahwa asosiasi ini harus dilihat mempunyai effort dan nantinya akan menjadi impact. Ini loh manfaatnya. Nah ini yang akan kita buka sebetulnya. Kita bangun ini supaya kita mau branding bahwa asosiasi Alfi ini bermitra dengan pemerintah dan juga bisa menjadi layanan ke anggota yang lebih baik. Tentunya itu. Karena saya terus terang semenjak di Alfi saya asosiasi pertama dan saya benar-benar melihat asosiasi ini yang paling mempunyai kegiatan yang multi culture ya, multi talenta gitu. Di pendidikannya ada semuanya ya, di kemitraannya kita juga adalah kemitraan dari semua asosiasi ya. Nah itu semoga ke depan saya juga berharap nanti setelah Munasus ini nanti di Munas kita juga bisa menciptakan dan membuahkan hasil-hasil yang baik untuk Alfi ke depan. Ini jadi kajian ini memang mengarah juga sesuai DPP yaitu menjadi Alfi kekinian. Di internalnya kita sesuai arahan ketum ada sesuatu yang harus dirubah. Harus ada ini. Kami di jajaran DPW mencoba menghorizontalkan. Pak Ketum memvertikalkan, kita menghorizontalkan. Semua lini kita stakeholder terkait kita gandeng semuanya. Karena saya lihat di DPP cukup kuat dalam integrasi dengan vertikalnya kan gitu kan. Otomatis kan ini menjadi pembaca informasi, pengembangan regulasi, situasi kondisi ekonomi. Dengan horizontalnya semoga bisa berperan lebih. Gitu. Nah, jadi Pak Ketum, ayo apa nih? Arahan pesan gimana tuh? Gitu Pak Jin. Jadi mungkin ini searah dengan Alfi kekinian ya. Kita dari versi daerahnya nih kan gitu kan. Dan ya tetap bagaimana Alfi dari DPP kan arahnya dari PP gitu. Nah, kami ada pertanyaan lagi tuh nih terkait sama integrasi dengan stakeholder dan asosiasi, terutama sekarang berkembang namanya NLE dan lainnya. Ini kan udah mengarah yang lebih kekinian lagi dari internal kita nih kan gitu kan. Karena di kekinian itu diarahkan kemana-mana gitu. Nah, mohon arahan bagaimana tanggapan dari DPP terkait konsep NLE buat Alfi yang kekinian saat ini dan kedepannya. Karena kadang-kadang masih agak blur. Ya, kira-kira gimana Pak Jen? Jadi gini, ini kan topiknya balik lagi kita kekinian. Iya. Kalau saya melihat visi yang lebih jauh ke depan. Siap. Ya. Kekinian, we are talking about to the
Yes. and And future. future. Ya. Presiden sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Iya. Namun upaya-upaya untuk mencapai tujuan atau visi 2045 tentu dilihat daripada modal dasar Ya. dan tantangannya, Betul. challenge-nya. Modal dasar dari negara kita yang kita cintai tentu sangat punya keunggulan lebih dibanding negara lainnya. Kenapa Indonesia saat ini sangat dipercaya oleh internasional Ya. perspektif, ya, dengan terselenggaranya dengan baik G20, Ya. didahului dengan B20, disusul lagi dengan ASEAN meeting, Ya. dan sangat successful, sehingga mata dunia sangat melihat Indonesia ini negara yang sangat seksi. Walaupun keseksian Indonesia ini tidak boleh membuat kita lupa diri, ya, Yeah. kita menimba-ilmukan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa modal dasar daripada Indonesia bisa take off, ya, dan mencapai 2045 dengan target kesejahteraan rakyat, Ya. ya, kekuatan kesehatan. Ya. Ini menjadi tujuan daripada visi, dan juga keluar daripada middle income trap, ya, ya. MIT. Kenapa? Karena bonus demografi kita yang jumlahnya 147 juta jiwa ini Nambah. merupakan kekayaan Kekayaan. sekaligus ancaman. Betul. Namun Setuju. skala dari Setuju. 147 juta itu adalah usia produktif di tahun 2035, ya, usia produktif, dan itu konon katanya hanya sekali dalam peradaban suatu bangsa, ya. Jadi pada titik itu usia produktif benar-benar tersedia. Ya. Nah, bonus demografi plus lagi bonus geografi, Ya. ya, ini di tengah katulistiwa musimnya Ya. juga hanya panas dan, Dan hujan, hujan. ya, sehingga tentu Agak rentan. sangat sangat jauh daripada ancaman-ancaman lainnya. Oh iya iya. Plus sumber daya alam, ya, sumber daya alam ini menjadi kekuatan besar Ya. yang dalam program 10 tahun presiden kita Ya. sudah mengarah ke hilirisasi, dan ini dampak ekonominya luar biasa. Ya. Nah, tentu dalam mewujudkan visi ini yang tadi saya sampaikan harus bertransformasi, ya, baik itu ekonominya, baik itu sosialnya, dan good governance-nya, tata kelolanya, ya, ini juga menjadi satu panduan untuk bisa mewujudkan. Tetapi ini semua di-lead oleh leadership yang kuat, leadership yang smart, Ya. yang bisa menawarkan dan memberikan solusi yang smart, speed, dan less birokrasi. Nah, less birokrasi. Less birokrasi, Iya, ya, iya, sehingga setuju. cita-cita itu, kenapa kalau bisa kita selesaikan hari ini, kenapa harus nunggu tahun depan? Ya. Ya, ini yang harus, apalagi kita adalah pelaku logistik, Ya. ya, karena satu kecepatan gitu, ya, kecepatan dalam pengiriman barang, dan Mobilisasi. kepastian harga, ya, Ya. kepastian waktu, dan kepastian tujuan. Ya. Nah, inilah sebenarnya menjadi pendorong, ya, Ya. dikaitkan dengan NLE. NLE ini kan upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas. Ya. Ya, ini turunannya sebenarnya. Saya juga terlibat dalam perumusan Master List Sisloknas 2012. Ya, masih Sisloknas waktu itu. Ya, sistem logistik nasional, ada 6 key driver, ya, ada 6 key driver, dan saya kira itu sangat komparatif, ya, karena melibatkan akademisi, melibatkan pelaku, regulator, bahkan NGO, ya, Ya. NGO World Bank itu hari juga membantu. Nah, ada 6 key driver, ada komoditi, ada
pelaku dan penyedia jasa, ada infrastruktur, ada sumber daya manusia, dan juga ada harmonisasi regulasi. Nah, ini tentu memerlukan effort sampai lahir rumusan ini. Ternyata nggak cukup itu aja, ya, tidak cukup itu aja. Perlu simplifikasi berupa integrasi platform digital tadi, ya. Tanpa itu 18 kementerian dan lembaga yang terlibat di ekosistem supply chain, ya, ini jalan sendiri-sendiri karena Kementerian Perhubungan dengan Inaportnya, ya, Kementerian Perdagangan dengan Inatrade-nya, ya, Bea Cukai dengan NSW-nya dan CISA-nya. Nah, ini jalan sendiri. Nah, tentu ada lagi Badan POM dengan segala platformnya. Dilahirkanlah satu single platform, ya, end to end, untuk bisa mensinergikan, ya, ke semua platform ini yang disebut National Logistic Ecosystem. Ya, ini kalau nggak salah dideklar sekitar 5 tahun lalu. Itu pun tidak maksimal sampai saat ini. Tapi perlu kita apresiasi proses bisnisnya sudah mengakomodir semua stakeholder. Nah, pemerintah sadar ini tidak terlalu maksimal, yaitu mengenai law enforcement-nya, ya. Digandenglah KPK dengan program yang namanya Stranas PK, ya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ya, di dalamnya ada Satgas Pungli, ya, mafia pelabuhan, ya, dan lain-lain. Ya, dan ternyata efektif, ya, efektif. Baru setahun ini ya kalau saya. Baru setahun ini, ya, dan Pak Presiden langsung memberikan arahan kepada Kemenkomarves, ya, Kemenkomarves. Dan akhirnya hampir 20 sampai 22 pelabuhan laut ini sudah comply dengan Stranas PK. Tentu ada beberapa pelaku diberikan sanksi dan lain-lain, ada punishment di situ. Dan beberapa bulan lalu, 6 bulan lalu, Stranas PK ini dibawa lagi ke pelabuhan udara. Ya, tentu standar-standar daripada GCG, ya, mitigasi resiko di pelabuhan udara, laut dan udara. ASFI pun harus comply di situ, di ekosistemnya, ya. Artinya dengan edukasi, ya, dengan melalui podcast ini juga bisa memberikan sosialisasi kepada anggota bahwa ada perubahan mendasar dalam penegakan hukum di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Betul. Ini memang masih berapa persen karena memang setahun setelah PK ini, ya. Tapi kita udah lihat nih sesuatu hal yang baru di lingkungan ini, kita udah lihat kan gitu. Nah, ini. Nah, dari sisi SDM yang tidak jauh dari kata kekinian. Karena SDM-nya logistik ini kan masih terbatas dan tidak banyak. Kan gitu kan. Sedangkan logistik terkait saat ini sangat terkait sekali dengan digital. Ya. Nah, ada arahan Pak Sekjen terkait bagaimana logistik muda atau SDM logistik. Ya. Ini karena mengingat kan kita punya Sabang sampai Merauke ini kan panjang banget nih kan gitu kan, dan luas banget dan tidak banyak profesional logistik man yang certified, ya, yang ada di beberapa titik, baik itu di daerah pemerintah daerahnya, kemudian di infrastruktur operatornya kan gitu kan, semuanya masih dari Jawa, dari daerah. Mungkin DPP Alfi punya konsep untuk kedepannya, Pak Sekjen. Ya, masih kok. Jadi kita tarik dulu ke atas, berapa sih kue daripada supply chain nasional kita? Dan berapa value-nya? Menurut Ernst & Young, konsultan EY, itu ada kurang lebih 2.000 triliun, ya, yang berputar dalam industri kita. 2.000 triliun ini kalau tidak di-drive, ya, oleh sumber daya manusia yang tepat, yang kita lihat sekian tahun ke belakang, akhirnya
menimbulkan Tidak optimal. dampak biaya logistik nasional yang sangat tinggi. Ya, Betul, betul, Pak. tertinggi di Iya, dunia nih, iya, ya, iya. karena efisiensi tadi. Betul. Nah, kami sadar betul bahwa kemampuan daripada SDM baik dari jumlah, Ya. ya, dari numbers, dari quantity, apalagi quality, ini sangat gapnya terlalu Jauh. Nah, kami justru ingin bertransformasi untuk melahirkan yang namanya Logistik Academy, ya, Logistik Academy, Power by Alfie tentunya. Ya. Nah, tentu ini Alfie nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa jalan sendiri. Ini ekosistem. Kita approach universitas-universitas yang ada, Setuju. baik government Ya. maupun private, Iya, sehingga kami menyarankan kampus-kampus ini secara berani, Ya. ya, melahirkan yang namanya vokasi logistik. Setuju. Ya. Itu setuju. Setuju. Vokasi Setuju banget. logistik, karena sekarang kita lihat vokasi-vokasi itu proven ya, Iya. proven insurance, Iya. accounting. Nah, kita juga ingin mengakomodir kampus merdekanya Pak Menteri Pendidikan. Betul. Ya, kampus merdekanya bagaimana mahasiswa itu dituntut tidak lagi mayoritas di belakang meja, Betul. ya, 30% kalau nggak salah, atau 60%-nya di lapangan. Betul. Ya, nah ini karena saya punya pengalaman waktu saya sebagai di pelabuhan Krakatau International Port di Banten, kami gandeng Tirta Yasa di sana, ya, dengan rektornya, Kampus. kampus Tirta Yasa. Breakthrough yang kita kasih Pak Rektor, buat vokasi mereka udah berproses, tetapi tidak perlu mahasiswa itu menunggu sampai selesai 4 tahun atau 3 tahun baru dia bisa dapat sertifikat. Ya. Tetapi bagaimana setiap mata kuliah, ya, yang berhubungan dengan kepelabuhanan dan logistik, misalnya dia operator kren, Ya. dia ambil 4 SKS, sudah keluar sertifikasinya. Sertifikat lampiran ijazah. Ya, lampiran jasa, ijazah nanti kan? Ya, Itu betul. bagus, Ujian. Sertifikasi keahlian gitu Ya, jatuh. jadi ada keahlian, ya. Iya, iya. Sehingga apa? Karena industri kita ini gini, selalu disampaikan banyak banget pengangguran terdidik. Ya. Pengangguran terdidik. Iya. Pengangguran terdidik nih ya, Ya. baik itu diploma S1. maupun S1 bahkan S2. S2, ya. Sedangkan kita di industri, ya kantor Paketum lah, nyari orang juga nggak gampang. Gampang, betul. Ada gapnya kan. Iya, iya, Ini iya. something yang dilematis. Kenapa? Jadi industri sama dunia pendidikan ini tidak Sinkron ya. ya apa meet and match, Iya. ya, tidak ketemu. Kita harus jadi matchmaker di sini. Iya. Iya. Nah, kalau itu terjadi, Pak, lulusan-lulusan ataupun mahasiswa yang Yeah. mengikuti vokasi itu bisa kerjasama dengan industri kita, baik pelabuhan laut, ya, pelabuhan udara, Udara. kereta api bahkan, ya. Iya. Ini sangat terbuka luas, ya. Tidak ada industri yang tidak membutuhkan skill Di logistik. labor dari logistik. Iya. Nggak ada. Pasti perlu. Pasti perlu. Tapi gap ini, yang gap pertemuan matchmaker ini yang harus kita terobos. Betul. Ini gambaran lebih future, dan memang sekarang kondisinya yaitu tadi kita ngelihat ada SDM yang beberapa perusahaan memerlukan, Iya. kemudian tidak meratanya di beberapa daerah, kita tidak menemukan profesional logistik man yang certified kan gitu kan. Dan banyak potensi-potensi daerah yang lain itu tidak tereksplor karena di daerah nggak mengerti. Iya. Nah gitu. Dan bisnis logistik ini bagi mahasiswa yang kita tahu ya, Iya, mereka kurang mengenal. kurang mengenal. Jadi memang kita butuh sumber daya yang punya kompetensi, ya harus dari pendidikan dulu. Dari pendidikan dulu. Kita giring, kita kenalkan bisnis logistik, Iya. sehingga ini opportunity buat mereka. Iya. Oh, bisnis logistik ini juga seksi gitu, Iya. membuat sesuatu yang tidak selalu harus di industrinya, Betul. tapi di bisnis logistik ini juga sebetulnya bagus gitu. Betul. Nah, ini yang lagi kita bangun juga Pak Sekjen di sini, Di Jawa Timur. sehingga
kita itu selalu membuka bahwa bisnis logistik ini cukup menarik dan cukup besar peluangnya. Betul. Itu ke depannya. Ini dulu logistik ya, bro logistik nih kita akan tahu nih. Jadi apa yang disampaikan Pak Sekjen DPP Pak Johan Akbar Johan bahwa untuk kekinian ini sebenarnya memang pertama tadi memang integrasinya, kemudian sekarang adalah SDM-nya. Nih kedepannya saya mau tanya juga satu lagi nih tentang kekiniannya yang sifatnya globalisasi nih ya. Karena Pak Sekjen kita tahu di Alfi itu kan ada logistik domestik dan ada internasional nih kan gitu. Nah internasional sejauh mana nih Alfi DPP Alfi atau kita semuanya ini secara nasional ini yang bisa bermain lebih greget di pasar yang lebih luas. Karena kita lihatnya gini nih, banyak pemain luar yang masuk Indonesia gitu kan. Apakah ada pemain Indonesia yang main di luar gitu? Nah itu sejauh mana nih Jan? Jadi kita seharusnya kita udah selevel nih sama pemain internasional yang lain kan gitu kan. Nah gimana program Pak Sekjen terkait hal ini? Jadi globalisasinya nih. Jadi gini, Mas Iko, globalisasi itu tidak bisa dicegah apalagi dilawan. Ya. Betul, setuju. Terus balik lagi asosiasi kita, Ya. yang bisa membuat asosiasi ataupun apalagi korporasi Ya. ya, bisa survive tentu adalah mesin uang. Ya. Harus punya mesin uang. Ya, Ya. ada revenue di situ, ada generate income di situ. Betul. Tentu dengan cara-cara yang related dengan industri kita. Kita juga harus introspeksi. Kita harus mengukur diri. Ya. How to compete international player. Dari sisi mana? Kemarin pemerintah kebakaran jenggot. Ya. Kebakaran jenggot. Ya. Dengan Platform tertentu. TikTok, Ya. shopping online, Shopee online. sehingga pasar-pasar tradisional hampir tutup. Ya. Padahal penetrasi ini kan sudah dimulai dari 10 tahun lalu. Yes. Ya. Memang it's all about the timing ya. Ya. Nah, baru sekarang pemerintah sadar. Mhm. Ada dua sisi, pelarangan Pencegahan, dengan arti proteksi. Proteksi, ya. Proteksi. Di mata internasional tidak terlalu positif. Mhm. Nah, tentu competitiveness ini yang harus dibangun. Ya. Kita introspeksi lagi, produk apa sih yang bisa bersaing yang kita miliki di kancah Pasar internasional. internasional. Kita bicara regional dulu, ya, bagaimana negara-negara ASEAN, Vietnam, Kamboja, Filipina, ya, Myanmar. Ini agresifnya luar biasa. Iya. Ya, saya running perusahaan negara BUMN di sektor baja, yaitu Krakatau Steel, Persero, TBK. Ini pun juga harus melakukan strategi corporate untuk bisa Berkompetisi. bertahan, untuk bisa berkompetisi. Saya coba ambil dari angle yang berbeda. Ya. Beberapa tahun lalu sudah kita ratifikasi Asian Economic Community, ya, AEC. Ini sudah tidak ada sekat nih, sudah nggak ada border, ya. Di antara negara ASEAN. Di antara negara, Ya. ya, ini diinisiat oleh China dengan obornya, Iya. ya, One Belt, One Road. One Road. Jadi tidak ada border. Nah, tadi komoditi atau produk dalam negeri, produk domestik, Ya. kita cukup tertinggal dengan negara-negara ASEAN, khususnya China. Yes. Saya lagi berpikir dan dengan teman-teman bahwa komoditi apa yang kita bisa bersaing di luar. Ya. Sumber daya manusia. Justru itu kita belum terlambat Ya. ya, untuk menyiapkan skill logistik profesional untuk kita bisa bawa ke kancah Internasional. ASEAN dulu. Ya. Ya, karena apa? Secara attitude, mentality ASEAN mereka lebih friendly dengan Kita. ya, ras Melayu. Ras Melayu. Nah, ras Melayu.
Nah, ini kan kita nggak berpikir industri lain seperti perawat ini sudah mulai dari 7 tahun lalu. Yang lalu ya. Ya, terus tenaga pandu, ya itu sudah. Dan lain-lain ya. Hospitality, industri hospitality di hotel ya. Iya. Betul. Let's start. Kalau gitu. Logistik kita belum tuh. Itu ya. Kalau misalnya Alfi pun juga Jatim pun Iya. juga bisa mulai dengan sumber daya manusia. Itu benar. Gak usah terlalu muluk-muluk, Iya. gitu ya. 100 orang. Iya. 100 orang. Tentu dibekali dengan language ya. Iya, basically Skill. gitu sih gitu. Personalnya harus dikuatin juga. Betul. Kita tentu saya sebagai profesional di BUMN bisa mengencourage teman-teman di BUMN untuk bisa kerjasama dengan kampus-kampus tadi Ya. untuk melahirkan ya tenaga logistik profesional untuk bisa kita kirim ke luar negeri atau bisa Ya. sehingga ada devisa lagi yang masuk Betul. ke Indonesia. Betul. Makanya di negara-negara tertentu itu seperti yang sebenarnya mungkin lebih maju Indonesia. Contohnya Vietnam lah kan gitu. Di sana kan Vietnam, Myanmar itu yang develop logistiknya itu adalah teman-teman dari Singapura dan dari China kan gitu. Jadi sebenarnya ini yang membuat mereka bisa cepat duluan kan gitu. Tapi kita belum terlambat. Betul, Pak Sekjen. Kita belum Saya terlambat. kira nggak ada sih kata terlambat itu. Setuju, Ya, betul. kapanpun, karena kalau kita terus berkutat di angka terlambat, kita nggak akan mungkin Nggak akan melakukan berkembang. sesuatu, ya kan? harus move on. Harus move on. Nah, saya juga boleh dah nanya sedikit ya. Ya, silakan. Jadi kemarin kita udah baru selesai Munasus ya. Ya. Saya juga berterima kasih ke Ketua EC dan ke Sekjen kita Ya. yang memberikan kepercayaan ke DPW Alfi ya, Jatim untuk memberikan kegiatan nasional Alfi Ilva ya. Iya. Nah, tentunya ini kan akan membawa pintu kita di Munas nanti bulan Desember. Dan ya mungkin ke depan mungkin Pak Sekjen ada yang bisa diberikan ke kami. Kira-kira program-program apa saja nanti kira-kira untuk Alfi ke depan. Di Munas ini kan tentunya akan kita usahakan godok dari ADRT ini ya. Kira-kira apa yang menjadi skala prioritas untuk nanti Alfi 5 tahun ke depan. Ya, makasih Tom Wibi. Iya. Saya kira ini masih related yang kita diskusikan Betul, baru-baru betul. ini. Iya. Program pelatihan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Dengan bekerja sama dengan kampus. Berapa Let's say universitas? Alfi goes to campus. Oh, mantep tuh. Ya kan? Bagus ya. Bagus. Idenya kan? Iya. Kita sangat punya profesional untuk mendidik Iya. Betul. dari praktisi, Dari praktisi dari langsung. praktisi. Dan tadi saya sampaikan tidak perlu nunggu 4 tahun. Iya. Tadi sertifikat Cukup. Lampiran ijazah. lampiran Iya. ijazah, mereka sudah kita bisa latih di seluruh pelabuhan yang Iya. negara punya, Betul. seluruh airport yang negara Iya, punya. betul. setuju. Ya, ini sangat terbuka, lebar dan doable. Ya, kita nggak usah muluk-muluk. How to compete handphone, how to compete garment, udah nggak bisa. Iya. Betul. Ya, jadi Sisi yang lain. iya, jadi saya pikir juga ini masukan buat pemerintah dari Iya. Alfi. Ya, kita pemerintah jangan panik gitu ya kalau misalnya ternyata serbuan produk luar negeri sudah melumpuhkan ya Iya. sendi-sendi ekonomi kita. Betul. Karena efek domino. Nih. Di China, pemerintah China ini komitmennya luar biasa untuk mendukung pengusaha-pengusahanya Betul. untuk keluar melakukan eksportasi, Ekspansi. Iya. ekspansi ke luar. Ya. Ini yang kita nggak miliki. Iya. Saya kasih contoh, ekspor baja ya dari China, any port in China, itu begitu naik di kapal kontainer sudah keluar dokumen persetujuan ekspor barang di Iya. kita, mereka sudah dapat insentif 10% Hmm. dari value yang diekspor. Itu government langsung. Government. Artinya Pak, itu di luar daripada politik dagangnya ya, Iya, iya. dan lain-lain gitu. Artinya barang ini dengan kapalnya belum nyampe di negara tujuan ekspor, dia sudah terima duit. Internally sudah dapat revenue. Dan dapat Komitmen dan dapat konsistensi revenue, pemerintah profit, iya. ya menjadi Mendorong. pendorong utama. Iya. Nah, let's move on
kita segerakan untuk menyiapkan roadmap tenaga ahli logistik tujuan internasional atau tujuan regional. Iya. Nah, ini menjadi PR kita. DPP nggak jalan sendiri, tentu dengan DPW, Betul. tentu dengan stakeholder lainnya, Iya. terutama kampus-kampus perguruan tinggi. Iya. Ya, karena kita lihat usia milenial kita juga ini menjadi Potensi SDM. potensi sekaligus ancaman. Ya. Ya, sekaligus ancaman tadi. Kalau Kita- tidak teredukasi dengan baik. kalau sudah teredukasi, tetapi kita juga carikan salurannya, Tuh. Ya. ya, berikan Dibukakan peluangnya. ya, dan kita dengan Alfi ya sangat punya kemampuan itu untuk berbicara dengan pemerintah. Ya. Hmm. Ya. Begitu Mas. Luar biasa. Ini telur logistik. Ini waktu dia gak cukup ya. Ngobrol sama Pak Sekjen ini luar biasa karena ya teritorinya udah nasional dan udah global, ya kan. Dan ini kesempatan kita tadi udah ngobrol-ngobrol. Nih, terima Pak Sekjen udah menyempatkan waktu di kita nih. Iya. Waktu jual lah yang memisahkan, bukan memisahkan sih sebenarnya Pak ya. Membatasi. Untuk bertemu kembali. Membatasi kita bisa ketemu di sisi yang lain. Di rumah logistik teman-teman pasti menunggu gitu karena insight ini masukan pembelajaran buat kita dan ini yang kita diskusikan tadi Alfi kekinian itu kita keluar dari mekanisme asosiasinya dari kebiasaan asosiasi Iya. ini benar-benar out of the box-nya sebuah Iya, asosiasi. Betul. Inilah fungsi vertikal dan horizontalnya ya ini langsung dari sumbernya. Pak Jen, terima kasih sekali. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan highlightnya tentang Alfi, SDM Alfi, kekinian atau apapun yang ingin disampaikan, khususnya untuk insan Alfi. Iya, makasih Mas Iko. Dengan perjalanan waktu asosiasi yang kita cintai ini, Siap. Asosiasi Logistik dan Power Indonesia, tentu mau tidak mau harus bertransformasi, Siap. wajib bertransformasi, dan transformasi itu harus walkable. Siap. Kita bisa mulai dari diri kita dulu. Siap. Kita bisa mulai dari korporasi kita dulu. Betul. Asosiasi ini kan perkumpulan ya perusahaan-perusahaan sejenis, Iya. ya, sejenis dalam satu klaster. Kalau perusahaan kita sendiri saja tidak sehat, Ya. ya, how to advise To the others. to others? Iya. Gimana kita bisa berinteract dengan government? Iya. Setuju. Pengusaha itu jalannya ada ribuan, ya, entry point-nya. Hmm. Tetapi harus dibuktikan dengan satu dua yang konkret. Iya. Ya. Nah, Betul. kesinambungannya dari cerita kita tadi mengenai bagaimana kita mengkonkretkan sesegera mungkin quick win, Iya. quick win, dan menghasilkan output sumber daya manusia Iya. profesional, certified di Iya. bidang logistik untuk bisa kita memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional kita. Siap. Saya yakin ya Ya, kementerian pasti akan mendukung. setuju. Begitu Mas. Keren. Jadi memang kita harus transformasi, Betul. ya, Ya. dan aktualisasi. Ya. Jadi harus gercep nih, gerak cepat nih kan gitu, gercep gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen atas waktunya dan insight advice Yeah. buat kita semuanya di Logistik Jawa Timur dan ini juga untuk teman-teman nasional. Dan sejahtera selalu, sehat selalu Pak Sekjen Terima kasih. dan sukses untuk kedepannya. Kekiniannya kan gitu. Terima kasih juga Pak Ketum yang Sama-sama, menemani kita di Pak siang Eko. hari ini. Thank you Pak Sekjen. Ya, Sama-sama. Dulur Logistik Jawa Timur, kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan narasumber yang hari ini luar biasa bisa menjadi catatan buat kita semuanya. Tetap ketemu di rumah logistik Alfi Jawa Timur dan di program yang lainnya juga. Saya Iko Sukma Handriadianto menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logistik Indonesia. Tanjung Perak tepi laut